Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika yang berbahagia. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Matematika Diskrit, dan kali ini pada pertemuan ke-11 kita akan berbicara tentang teori, aplikasi, dan terminologi graf. Nah, kalau kita berbicara tentang graf, adik-adik sekalian, ini merupakan salah satu pokok bahasan yang saya yakin kita semuanya pasti dalam tataran aplikasi telah atau pernah menggunakan metode graf ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, ambil contoh, saya punya ilustrasi sebuah peta seperti ini. Ya, silakan diperhatikan. Di peta ini kita bisa melihat beberapa kota ya. Ya, ini ada kota misalkan Bekasi, kemudian di sini ada Bogor, ada kota Bandung, ada kota Cirebon, ya, ada kota Tasikmalaya, ada kota Banten, ya, ada Tegal, dan lain sebagainya. Nah, dari setiap kota ini dihubungkan dengan jalan. Contohnya gini, dari Serang, Banten ke Jakarta ada jalannya, ya. Dari Bekasi ke Bogor ada jalannya. Kemudian dari Bekasi ke Cirebon ada jalannya. Ya, dari Bogor ke Bandung ada jalannya. Dari Bekasi ke Bandung ada jalan, dan seterusnya. Setiap kota dihubungkan dengan jalan-jalan seperti ini. Nah, oke, teman-teman sekalian, ya. Lantas kita perhatikan ini ada namanya, ini adalah kota ya, kota. Kemudian ini ada jalan yang menghubungkan, jalan penghubung. Ini adalah salah satu contoh graf yang kita sehari-hari kita menggunakan aplikasi graf ini. Oke. Ya. Kita kembali ke diktat materi pertemuan ke-11. Silakan buka slide-nya masing-masing. Nah, kita berbicara tentang definisi graf. Jadi sebagaimana tadi yang sudah saya jelaskan dalam ilustrasi peta tadi, bahwa graf itu sebenarnya kita gunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan kemudian hubungan antara objek-objek tersebut. Tadi objeknya adalah kota, dari satu kota ke kota lain, kemudian dihubungkan dengan menggunakan jalan, ya, dihubungkan dengan menggunakan jalan. Nah, representasi visual dari graf itu adalah dengan menyatakan di mana objek kota atau titik-titik kota tadi, itulah yang kita sebut dengan noktah atau node atau bulatan atau titik, ya. Jadi kota-kota tadi dalam graf itu disebut sebagai noktah, node, bulatan atau titik. Sedangkan jalan yang menghubungkan antara satu kota dengan kota yang lain itu dinyatakan sebagai garis, ya. Sehingga kalau kita kemudian bahasakan terminologi graf itu ke dalam satu istilah, maka graf itu adalah pasangan himpunan. Jadi ada pasangan himpunan, dalam hal ini adalah V dan E. Ya, V itu disebut sebagai himpunan berhingga dan tidak kosong dari simpul-simpul. Vertices atau node, disebutnya vertices atau node. Dan kemudian E itu adalah himpunan sisi, edge atau arch yang menghubungkan sepasang simpul. Jadi graf itu adalah pasangan himpunan. Kalau pasangan berarti ada dua, ya, sepasang berarti ada dua entitas. Pasangan himpunan yang anggotanya itu V dan E, ya, V dan E, di mana V itu adalah vertices atau node, atau dalam ilustrasi yang saya sampaikan tadi sebagai nama-nama kota. Kemudian nah kan ada tadi kota Bandung, Bogor, Jakarta, Cirebon, Tasik, Tegal itu sebagai
dianggap sebagai V1, V2, V3 dan seterusnya. Kemudian ada E. E itu adalah edge atau garis yang menghubungkan antar simpul, antar nodes. Dalam hal ini yang saya ilustrasikan di awal itu menghubungkan antar satu kota dengan kota yang lain, sehingga disebut sebagai E1, misalkan jalan yang menghubungkan antara Serang ke Jakarta misalkan. E2 yang menghubungkan jalan yang menghubungkan antara Bekasi sampai dengan Bandung dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada beberapa macam graf yang perlu kita ketahui, bahwa simpul pada graf itu dapat diberikan nomor dengan huruf. Simpul atau node atau titik atau noktah dalam graf itu diberikan simbol dengan menggunakan huruf. Baik, bisa digunakan menggunakan bilangan asli atau keduanya. Sedangkan sisi atau jalan-jalan yang menghubungkan tadi itu dinyatakan sebagai VI, simbol VJ dinyatakan sebagai misalkan kota. Nah, sekarang Anda perhatikan contoh di gambar G1. Ya, G1. Perhatikan. Dari gambar G1 itu Anda perhatikan ada 4 node. 4 node. Yang pertama ini ya, node 1, ada node 2, ada node 3, ada node 4. Jadi ada V1, V2, V3 dan V4. Selain mempunyai 4 node, maka gambar G1 ini mempunyai 5 edge atau 5 sisi. Nah, ini sisi yang menghubungkan 1 ke 2, yang menghubungkan 1 ke 3, yang menghubungkan 2 ke 4, yang menghubungkan 3 ke 4, dan yang menghubungkan 2 ke 3. Oke, jadi ini gambar G1 ini mempunyai berapa? 4 node dan 5 edge atau 5 sisi. Ya, sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4 dan sisi 5. Oke, sampai di sini paham? Kita akan lanjutkan sekarang, kita geser ke gambar G2. Oke, jadi G1 tadi disebut sebagai graf sederhana ya. G1 ini sebagai graf sederhana. Nah, kita akan masuk ke G2 yang disebut dengan graf ganda. Oke, perhatikan. Di G2, gambar G2 ya, dia mempunyai 4 node juga. Perhatikan, ada node 1 ya, node 2, node 3 dan node 4. Oke, berarti ini punya node sejumlah 4 node. Sekarang kita lihat ada berapa edge di sini. Oke, edge-nya berarti E1 ya. Kemudian E2. E2 itu yang menghubungkan 2 ke 3. E3 yang menghubungkan 2 ke 3. E4 yang menghubungkan sama 1 ke 3. E5 menghubungkan 2 ke 4. E6 menghubungkan 3 ke 4 dan E7 menghubungkan 3 ke 4 juga. Ada 7 node. Nah, perhatikan bedanya antara gambar 2 dengan gambar 1. Ya. Bedanya gambar 1 itu semuanya menghubungkan dari satu node itu dihubungkan dengan satu sisi. Semua node yang ada di gambar G1 dihubungkan dengan satu sisi. Sedangkan di gambar 2 ada 2 node yang dihubungkan dengan 2 buah sisi, yakni node 1, 3, node 1 dan node 3 itu dihubungkan oleh E3 dan E4. Dan juga node 3 ke 4 dihubungkan oleh 2 sisi atau 2 edge, yakni E6 dan E7. Sehingga dari gambar G2 ini dikenal sebagai graf ganda.
Ya, kenapa? Karena ada dua yang dihubungkan oleh node oleh edge ganda. Dua buah edge yang menghubungkan dua kota. Oke ya. Paham sampai di sini ya? Kita masuk sekarang ke gambar ketiga. Ya. Gambar ketiga ini dikenal sebagai graf semu. Perhatikan, sebagai graf semu. Kalau kita lihat di gambar ketiga, dia terdiri dari 4 edge juga. 4 node maksudnya, ada 4 node ya. Perhatikan. Ya. Node 1, node 2, node 3 dan node 4. Tetapi di gambar G3 ini ada berapa edge? Ada berapa sisi? Ya, ada 8 sisi ya. Ada sisi 1, kemudian sisi 2, sisi 3, sisi 4, sisi 5, sisi 6, sisi 7 dan ada sisi ke-8. Ini sisi ke-8. Sisi ke-8 itu menghubungkan node 3 kembali lagi ke nomor 3. Nah, ini ya biasa disebut sebagai looping, perputaran. Loop, memutar dirinya sendiri. Sehingga kalau kita menemukan satu graf di mana ada graf yang menghubungkan dari node ke node dia sendiri, jadi berputar di node dia sendiri, maka graf itu disebut sebagai graf semu. Oke, sekarang kita masuk. Ada beberapa jenis graf ya. Graf itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis tergantung pada sudut pandang pengelompokannya. Ya, pengelompokan satu graf bisa berdasarkan pada ada tidaknya sisi ganda atau sisi kalang. Bisa juga berdasarkan simpul atau berdasarkan orientasi atau arah dari sisi. Ya, perhatikan. Jadi pengelompokan graf itu bisa berdasarkan dari ada tidaknya sisi ganda. Ada tidaknya sisi ganda. Bisa juga karena ada tidaknya sisi kalang. Sisi kalang ini yang looping tadi ya. Kemudian bisa juga berdasarkan jumlah simpul atau jumlah node. Ya, jumlah noktah. Atau juga berdasarkan pada orientasi arah atau ya orientasi arah pada sisinya. Oke, sekarang kita akan lihat berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada satu graf, maka dapat digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama itu kita mengenal graf sederhana atau simple graph. Graf ini tidak mengandung gelang maupun sisi ganda, sehingga dinamakan graf sederhana. Ya. Nah, contohnya itu pada gambar ini dia, contoh graf sederhana. Oke, ini graf sederhana. Ya. Graf sederhana. Kemudian yang kedua kita mengenal graf yang tidak sederhana atau unsimple graph, yaitu sebuah graf di mana graf tersebut mengandung sisi ganda atau gelang. Ya. Mengandung sisi ganda atau gelang. Kalau kita lihat gambar dari jenis graf, maka kita bisa bagi ini menjadi dua. Yang pertama ini disebut graf sederhana. Kemudian yang dua ini masuk sebagai graf yang tidak sederhana, atau bisa dikatakan ini sebagai unsimple graph. Ya, ini unsimple graph. Bedanya apa? Anda bisa perhatikan bedanya. Di graf sederhana itu dia masing-masing hanya langsung menghubungkan edge-nya atau garisnya menghubungkan antara
satu node ke node yang lain. Perhatikan ya. Kemudian di unsimple graph ini kita akan menemukan ini ya. Perhatikan. Nah, ada sisi-sisi ganda yang menghubungkan satu titik dihubungkan oleh dua buah sisi. Oke. Itu kalau kita bicara tentang berdasarkan dari jumlah sisi gandanya. Nah, graf sendiri itu sebenarnya dibagi menjadi dua macam graf. Yang pertama yaitu graf ganda multigraf. Itu graf yang mengandung sisi ganda. Sedangkan yang kedua itu graf semu atau pseudograf, yaitu graf yang di dalamnya mengandung gelang atau looping. Ini perhatikan. Ini kita graf ganda. Ini ada dua. Nah, ini yang tadi yang disebut sebagai graf yang pertama tadi. Nah, jadi ada gambar 2, ada gambar 3. Jadi gambar 2 ini sebagai contoh dari multigraf. Ya. Kemudian gambar 3 itu sebagai pseudograf. Kenapa? Ini karena gambar 3 ini ada looping. Dia ini nomor 8. Ini sebagai yang menjadikan gambar 3 ini menjadi pseudograf. Ya. Kemudian yang lain berdasarkan sisi arahnya itu ada yang graf yang tak berarah, yakni yang setiap sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Kalau Anda perhatikan tadi, kalau kita perhatikan di graf 2 dan graf 3, graf 1, graf 2, graf 3 ini tidak ada arahnya sama sekali. Sehingga graf ini, graf 1, 2, 3 tadi itu termasuk graf yang tak berarah. Sedangkan yang dimaksud dengan graf berarah yaitu graf di mana dia mempunyai arah. Maka nanti ada tanda panah di sana. Jadi dari satu sisi ada tanda panahnya. Ini yang disebut graf berarah. Kalau ini misalkan kita tambahkan ada tanda panah di sini. Oke. Ini ada tanda panah. Ini yang disebut dengan graf berarah. Ya. Tapi karena tidak ada tanda panahnya sehingga disebut sebagai graf yang tidak berarah. Kemudian berdasarkan jumlah simpul. Nah, itu ada yang graf berhingga di mana kita bisa menghitung jumlah kota atau jumlah noktah atau jumlah titiknya. Ada juga graf yang tidak terhingga, itu tidak bisa kita hitung ya. Oke. Contoh misalkan ini contoh graf terapan, tadi sudah saya sebutkan contohnya tadi ya, contohnya peta gitu ya, itu termasuk bagian dari graf terapan. Kemudian kalau kita perhatikan rangkaian listrik, ini dia juga termasuk contoh dari aplikasi graf. Biasanya dalam aplikasi dalam rangkaian listrik itu kita akan melihat sebuah graf di mana ada arus keluar, ada arus masuk, dan kemudian dia disambungkan oleh misalkan oleh resistor misalkan. Oke, saya coba gambarkan contohnya. Contoh seperti ini. Oke, contohnya ada A, B, C, misalkan ada titik ABCD, maka dia dihubungkan oleh sebuah resistor misalkan. Ya. Ini contohnya nih. Oke. Nah, ini adalah contoh graf dalam rangkaian listrik. Kemudian contoh yang lain tuh graf yang bisa kita lihat dalam, kalau Anda mungkin masih ingat pelajaran kimia di SMA, Anda mungkin akan melihat contoh isomer senyawa kimia karbon misalkan. Nah, misalkan kita mau mengambil contoh ini, contoh dari gambar metana. Metana itu rumus kimianya CH4. Nah, ini kalau digambarkan dalam sebuah graf, dia C-nya 1,
hanya 4. Kemudian dia dihubungkan oleh garis-garis seperti ini. Nah, ini contoh dari metana CH4. Ada juga kalau etana misalkan C2H6. Contoh yang lain misalkan C2H6. Ini rumus kimia dari etana ya. Kan ini ya. C-nya ada 2, H-nya ada 6. Dan lain sebagainya. Dan masih banyak sebenarnya contoh-contoh graf penggunaan atau aplikasi graf yang lainnya. Oke, kita kembali. Nah, ini kita dalam dunia pemrograman ada contoh juga, contoh pengujian graf berarah dari sebuah program Pascal ya, program Pascal yang sederhana. Coba silakan Anda perhatikan. Nah, ini kan dari program ini kita bisa melihat sebuah program yang meminta pengguna untuk memasukkan angka ya, memasukkan angka apa saja, yang penting jangan angka 9999 ya. Jadi perhatikan, ini ada pertama instruksinya read ya, read, kemudian diminta untuk memasukkan angka, yang penting jangan 9999 ya kan. Terus dia akan berulang kalau bukan 9999, karena kalau 1999 berarti dia akan langsung mencapai finish ya. Kemudian perhatikan ini, maka kalau memasukkan sembarang angka, programnya akan segera dimulai, begin ya, dimulai. Kemudian jika user itu memasukkan angka di bawah 0, berarti angkanya negatif. Nah, jika angkanya di bawah 0 berarti negatif ya. Maka akan keluar sebuah warning. Ini ada message, error message ya. Apa bunyinya? Ya, masukkan tidak boleh negatif. Berarti harus positif. Nah, kemudian jika angka yang dimasukkan itu ternyata bukan negatif ya, karena kalau negatif tadi kan keluar error message ini. Kalau jika bukan negatif, maka program akan menambahkan sejumlah nih lebih dari 10 ya kan, read X, kemudian terakhir ya, dan return len. Artinya jika angka itu bukan 999, maka dia akan berulang lagi ke atas tadi ya, ke atas tadi. Nah, dari pemrograman sederhana ini, dari bahasa pemrograman sederhana ini, sebenarnya kita bisa menyusun atau merangkainya ke dalam sebuah bentuk graf ya. Kita perhatikan. Oke. Bisa kita gambarkan dari program tadi itu. Yang pertama tadi ini read X ya, mulai dari 1. Nah, ini read X. Kemudian yang kedua ini berarah berarti ya. Ini yang kedua 1, kalau Anda lihat itu instruksinya adalah read X. Kemudian yang kedua, masukkan angka ya. Yang penting jangan 9999. Nah, kalau 9999, maka program ini dari 2 dia akan langsung ke instruksi terakhir, yakni selesai ya, return len. Oke.
Nah, kalau yang dimasukkan itu ternyata bukan angka 999, ini kalau masuknya angka 999, maka dia akan langsung ke 7. Tapi kalau yang dimasukkan bukan angka 999, maka dia masuk ke node ketiga. Node ketiga itu apa? Node ketiga itu masukkan X. Ya. Nah, ada perintah masukkan X-nya itu kalau ternyata yang dimasukkan itu kurang dari 0, ya, maka dia ke node keempat. Node keempat apa bunyinya? Node keempat itu dia akan muncul, ya, error message tadi, masukkan tidak boleh negatif. Nah, ini 4. Tetapi kalau ternyata yang dimasukkan itu angka positif atau lebih dari 0, maka dia masuk ke node kelima. Node kelima apa bunyinya? Node kelima itu X sama dengan X plus 10. Kemudian dari node keempat dan kelima ini semuanya akan lari ke node ke-6. Ya, node ke-6. Node ke-6 itu read X. Dan ini akan terus, ya, looping kembali ke node kedua, yakni apa tadi kedua? Masukkan angka selain 9999. Nah, ini adalah contoh bagaimana sebuah pemrograman Pascal itu kemudian kita rubah ke dalam sebuah graf. Sampai di sini mudah-mudahan jelas. Kita akan lanjutkan sesi berikutnya terkait dengan graf pada video selanjutnya. Terima kasih, selamat belajar. Semua sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.